Oh, miss lupa record. Oke, nggak apa-apa. Oke, lihat gambar. Nih, ketutupan sedikit ya. Manusia mengeluarkan zat sisa. Kenapa kita mengeluarkan zat sisa? Hah? Karena tubuh kita terus bermetabolisme, ya kan? Kita makan, kita minum, semua yang kita makan dan kita minum itu tidak 100% diserap oleh tubuh. Ada yang diproduksi, lalu setelah diproduksi di dalam tubuh, ada yang diserap yang bermanfaat, dan sisanya harus dikeluarkan. Sisanya harus dikeluarkan. Kemarin juga Miss sudah kasih tahu kalau air itu sebagai pelarut kan? Air itu sebagai pelarut. Jadi kalau kita makan, air itu membantu melarutkan. Lalu di sini dikatakan ekskresi. Ya, ingat ya, ekskresi itu adalah pengeluaran zat sisa yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Kenapa? Kalau udah pakai kacamata nggak apa-apa, buka aja. Nggak nampak ya? Berdabel-dabel ya? Iya, nggak apa-apa. Karena kan ini untuk menghindari kalau misalnya ada air yang jatuh ke mata kita. Kalau pakai kacamata kok. Jadi tubuh kita akan mengeluarkan keringat. Seperti itu Christopher, keringat dia. Kenapa kira-kira kamu keringat tadi? Tahu nggak? Pakai. Kenapa? Kita makhluk hidup manusia sama dengan golongan reptil dan aves atau burung ya. Kita termasuk berdarah panas atau berdarah dingin? Berdarah panas. Karena apa? Karena kita dapat mempertahankan suhu tubuh kita. Jadi manusia yang hidup di 4 musim, misalnya saat mereka sedang winter atau musim dingin, tubuhnya itu akan berupaya supaya tetap pada suhu tubuh yang normal. Caranya apa? Kalau di musim dingin dia akan mengeluarkan urin, kalau di musim panas dia akan berkeringat, sama seperti si Christopher tadi. Saat tubuh sedang merasa panas, dia akan mengeluarkan keringat supaya tetap mengontrol suhu tubuhnya. Jadi keringat itu dikeluarkan melalui kulit. Apalagi zat ekskresi yang kita keluarkan sebagai manusia dulu. Keringat yang pertama. Lalu yang kedua apa? Zat yang kita buang apa? Keringat pertama. Lalu yang di sekolah apa? Hah? Urin. Ya, urin itu harus dikeluarkan oleh tubuh. Jadi saat kita minum, tidak semuanya diserap oleh tubuh. Ingat pembentukan urin kemarin udah Miss jelaskan di mana? Coba, di hati, ginjal, kulit, atau paru-paru. Pembentukan urin di mana? Di ginjal ya. Ya, Jocelyn Sachio, pembentukan urin masih ingat yang kemarin Miss jelaskan? Jadi darah akan mengangkut air dan juga seluruhnya dari dalam tubuh kita lalu disaring di ginjal ini, disaring di ginjal. Lalu apa? Yang diperlukan oleh tubuh akan diserap langsung oleh pembuluh darah kita ya kan. Nah, setelah itu bagaimana? Air yang sisa akan masuk ke saluran berikutnya. Disitulah pembentukan urin ya. Di sini dibentuklah urin karena sudah tidak dibutuhkan lagi, tidak diserap lagi oleh tubuh, maka harus kita buang. Pembentukan urin. Lalu kalau paru-paru apa yang dibuang dari paru-paru? Karbon dioksida. Jadi karbon dioksida tidak dibutuhkan oleh tubuh kita, harus dikeluarkan. Kita menghirup oksigen, maka zat sisanya, sisa dari pernapasan adalah karbon dioksida. Ya, ini kulit tadi kita mengeluarkan keringat. Oke.
Lalu, apalagi? Kalau kamu makan, pasti mengeluarkan apa? Kaila, kalau kamu makan pasti mengeluarkan apa? Hah? Feses ya, iya kan? Pembentukan feses di mana? Di saluran pencernaan. Ini setelah kalian makan, makanannya masuk ke lambung, lalu masuk ke usus untuk diserap sari-sari makanannya. Setelah masuk ke usus halus, kemarin dijelaskan masuk ke mana? Ke usus, ya. Yang di rumah, kemana? Pembentukan feses di mana? Michelle, Catalina? Lupa? Iya, Miss, lupa. Lupa. Yang di sini? Chelsea. Di usus besar. Usus Ya, besar, di Miss. usus besar. Bahkan kemarin juga udah dijelaskan ada bakteri yang membantu proses pembusukan, ya kan? Di situ di proseslah dia feses, harus dikeluarkan oleh tubuh. Oke. Nah, kalau manusia mengeluarkan zat sisa, kira-kira tumbuhan mengeluarkan zat sisa enggak? Iya, ya. Coba. Sedangkan pada tumbuhan, oke ini dulu. Ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh, ya. Beda ya, ekskresi dengan sekresi. Kalau sekresi itu pengeluaran zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Misalnya apa? Hormon. Hormon dikeluarkan tapi dibutuhkan oleh tubuh ya. Itu sekresi namanya. Tapi kalau ekskresi Tapi kalau ekskresi, pengeluaran zat sisa yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh, yang harus dibuang. Keringat, urin, feses, karbon dioksida. Nah, keringat tadi dikeluarkan melalui kulit, urin diproses melalui ginjal, ya. Feses dikeluarkan melalui saluran pencernaan. Karbon dioksida dikeluarkan melalui proses pernafasan. Kalau tumbuhan, gimana kira-kira? Apa yang dikeluarkan oleh tumbuhan? Uap air, ya. Jadi kan tumbuhan dalam melakukan proses fotosintesis, dia menyerap air kan dari akar. Nah, tidak 100% air yang diserap itu seluruhnya dipakai oleh tumbuhan. Harus tetap ada yang dikeluarkan. Tidak sama seperti kita manusia, minum tidak semuanya diserap oleh tubuh. Ada yang dibuang. Tumbuhan juga. Bagaimana mereka mengeluarkannya? Melalui apa? Menguapkan air ya dari stomata. Mereka akan melakukan penguapan air. Biasanya itu terjadi pada siang hari. Mungkin kita tidak perhatikan, tapi kalau kita mau melakukan praktek, nanti ada tumbuhan, nah kita tutup dengan kantung plastik seperti ini, akan ada uap air. Akan ada uap air kita lihat. Ya, itu buktinya kalau tumbuhan juga melakukan ekskresi. Dia lakukan proses penguapan melalui stomata. Oke, ada yang mau ditanya? Tidak. Bisa? Sampai sini, makhluk hidup harus mengeluarkan zat sisa ya. Yang selanjutnya berkembang biak. Nih, berkembang biak atau bereproduksi. Induk kucing melahirkan kucing. Induk kuda melahirkan kuda. Induk sapi melahirkan sapi. Dari satu individu akan berkembang menjadi banyak individu. Kira-kira kenapa makhluk hidup itu melakukan perkembangbiakan? Agar tidak punah, Miss. Ya, di rumah kenapa? Agar tidak punah, Miss. Agar tidak punah. Supaya makhluk hidupnya tetap terjaga, dia tetap lestari, ya kan? Contohnya saja, pemerintah sekarang sedang menggerakkan
tidak boleh melakukan perburuan hewan langka, ya. Tujuannya apa? Supaya hewan langka tersebut tidak punah. Apa hewan langka yang kalian tahu? Harimau Sumatera, Miss. Apa hewan langka yang kalian tahu? Yang di sini. Harimau Sumatera, Miss. Ya? Iya, burung cendrawasih. Yang di rumah katakan harimau Sumatera, rhinoceros ya tadi, badak, ya kan? Harimau Sumatera, orang utan, tumbuhan juga banyak yang sudah langka. Jadi tetap harus dijaga. Agar apa? Agar jenisnya tetap lestari. Itu gunanya berkembang biak. Kita nggak mau kan, misalnya manusia punah di bumi ini, tidak melakukan perkembangbiakan. Bahkan hewan saja kita tetap jaga supaya mereka tetap lestari. Nah, cara perkembangbiakan makhluk hidup itu berbeda-beda. Kalau manusia, kita secara kawin ya, seksual disebutnya. Ada 2 jenis, dia perkembangbiakan dapat secara kawin atau seksual, kita sebut dia generatif. Jadi kalau secara generatif ini ada pertemuan dari sel jantan dengan sel betina, ya, bertemu sel induk jantan dengan yang betina, nanti akan bertemu dan menghasilkan zigot. Nah, ada juga yang dia tak kawin atau aseksual, jadi dia hanya punya 1 induk saja. Kalau tadi secara generatif dia punya 2 induk, harus ada sel jantan dan sel betina. Kalau secara tak kawin, kita sebut dia secara vegetatif, hanya butuh 1 induk saja. Ya, tidak ada peleburan sel telur dengan sel spermanya. Kalau secara vegetatif. Manusia katanya kita berkembang secara generatif, jelas ya. Nah, contoh reproduksi vegetatif dapat melalui pertunasan. Contohnya ada pisang. Nih kita lihat. Nih. Yang bertunas. Jadi tidak perlu kawin, ada pisang. Ini apa? Ada yang tahu ini apa? Yang Miss tunjuk? Bambu, Miss. Bambu. Tunas, Bambu Miss. bertunas juga ya. Jadi tidak ada dia pertemuan antara sel jantan dan betinanya. Dia hanya tumbuh keluar dari akarnya. Ini juga. Tapi kalau yang ada sel jantan dan betinanya, contohnya manusia, hewan seperti kucing, ayam, jenis aves, jenis mamalia. Nah, kalau perkembangan vegetatif ada secara tunas, ada secara spora, ada secara akar tinggal atau rizoma. Ini contoh rumput. Makanya kalau rumput udah kita cabut, walaupun sudah bersih, kok tumbuh lagi sih rumputnya? Karena apa? Karena dia perkembangbiakannya secara akar tinggal, ya kan? Walaupun kita sudah cabut rumput, pasti dia akan tumbuh lagi. Karena ada akar yang tinggal di sana. Ada dari umbi batang, ada umbi lapis. Ini contohnya, yang sering kita makan setiap hari. Ada bawang. Bawang. Ya. Bawang, itu umbi lapis ya. Nah, ada yang mau ditanya tentang reproduksi? Kalau tumbuhan yang dia berkembang biak secara generatif, apa? Yang ada sel induk jantan dan betinanya. Ini kan secara tunas tadi, tunas, spora, akar tinggal. Kalau yang dia secara kawin, kira-kira apa? Yobel, tahu? Kalau pada tumbuhan, Chelsea? Tidak. Yang dia terjadi proses penyerbukan. Ya enggak? Ada putik dan benang sari kan? Putik itu sel kelamin apa? Betina. Benang sari sel kelamin jantannya. Nanti akan terjadi proses penyerbukan
bertemu mereka, di situ akan terbentuk apa? Setelah penyerbukan, terbentuk biji. Biji, lalu terbentuklah buah. Makanya kalau tumbuhan yang menghasilkan buah itu dia perkembangbiakannya secara generatif. Karena apa? Ada sel kelamin jantan dan betinanya bertemu lalu menghasilkan buah atau biji lalu menjadi buah. Contohnya apa? Tumbuhan yang menghasilkan biji. Apa? Christopher. Tumbuhan yang menghasilkan biji. Hah? Apa? Kaktus. Apel. Iya, apel, jeruk, mangga. Makanya biasanya kalau kalian lihat pohon mangga sebelum berbuah ada bunganya kan? Dia berbunga dulu. Berbunga dulu, lalu nanti terjadi proses penyerbukan, terbentuklah dia buah. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanya? Paham? Perkembangbiakan ya, makhluk hidup itu mengalami perkembangbiakan atau reproduksi. Oke, yang di rumah ada yang mau ditanya? Tidak? Tidak. Yang ke-8. Ada beradaptasi. Ya. Ini dia beradaptasi. Kemampuan beradaptasi membuat makhluk hidup dapat bertahan hidup di lingkungannya. Jadi kita makhluk hidup akan beradaptasi di lingkungan kita masing-masing. Contohnya ada kucing dan anjing, dia tidur dengan menggulungkan badannya, ya. Itu proses adaptasi juga. Lalu ada unta. Unta memiliki punuk untuk menyimpan cadangan lemak. Ya, karena dia hidup di tempat yang kering dan panas. Dia tidak bisa dengan misalnya aku mau minum, ya dapat air, tidak ya. Di padang gurun itu sangat sulit air, jadi dia akan minum banyak lalu menyimpan cadangan makanannya di punuknya itu. Nih. Ada lagi kaktus. Kaktus daunnya akan lebih sempit dan tebal untuk mengurangi penguapan. Karena dia hidupnya di tempat yang kering juga. Supaya dia tidak kehilangan cairan dalam tubuhnya. Kalau daun teratai, daunnya itu lebar supaya apa? Iya, mempercepat penguapan karena dia kan basah ya. Kalau tumbuhan terlalu basah kan bisa busuk. Makanya kalau tumbuhan itu jangan sering-sering disiram. Kalau udah basah jangan disiram lagi. Nanti kalau terlalu basah dia bisa busuk. Nah, cara teratai yang karena dia tinggal di air supaya bisa tetap bertahan hidup, dia melakukan ya ini. Daunnya itu lebar supaya mempercepat proses penguapan. Ayo, contoh apa lagi yang kalian tahu? Yang beradaptasi. Yang di rumah, coba. Valencia, contoh dari hewan yang beradaptasi. Coba kasih contoh sama Miss. Kucing saya tidur lurus, Miss. Ayo, yang di rumah. Monyet, Miss. Monyet. Kenapa monyet? Ayo yang di sini. Tadi siapa namanya? Lupa. Beruang kutub memiliki bulu yang tebal, Miss. Apa? Beruang kutub memiliki bulu yang tebal. Ya, beruang kutub. Yang sanggup hidup di tempat dingin yaitu beruang kutub ya. Karena dia apa? Memiliki bulu yang tebal. Sehingga suhu tubuhnya tetap hangat. Bulunya tebal. Jadi saat dia makan,
badannya itu tetap hangat. Bulunya tebal, sehingga dia bisa bertahan hidup di tempat yang dingin. Apalagi, kalau kaki dari bebek bagaimana? Hah? Berselaput, Miss. Bagaimana kaki bebek? Gak tahu. Christopher? Gak tahu. Itu, Yobel, kaki bebek bagaimana? Hah? Berselaput, ya kan? Karena apa? Karena dia sering mencari makanannya di tempat yang basah, di air, ya kan? Jadi semua makhluk hidup dia berusaha untuk menyesuaikan ke tempat hidupnya. Bebek tadi kakinya memiliki selaput, dia membantu dia untuk berenang di air, membantu dia mencari makan. Lalu bentuk paruh burung juga berbeda-beda kan? Sesuai dengan makanannya, sesuai dengan dia makan apa. Kalau dia burung kecil yang memakan biji-bijian, paruhnya bagaimana? Kecil, ya kan? Kecil. Kalau dia burung elang bagaimana paruhnya? Kok diam? Yang di rumah, Safir. Kayak pencakar, Mi. Apa? Kayak kakinya itu kayak menangkap sesuatu. Iya, jadi kakinya itu kuat dan keras. Paruhnya tajam. Karena makanannya apa? Makanan elang apa? Daging kan? Dia mencari makanannya seperti hewan-hewan yang lebih lemah dari dia, burung yang kecil supaya bisa dikoyak. Jadi semua makhluk hidup itu tadi Miss katakan beradaptasi dengan makanannya, dengan lingkungannya. Bunglon, pernah lihat bunglon? Oh, apa yang dilakukan bunglon untuk beradaptasi? Mengubah warna, Miss. iya, warna tubuhnya. Menghindari apa dia? Predator, ya kan? Supaya tidak diserang predator. Juga membantu dia saat mencari makanan. Supaya mangsanya itu tidak melihat dia. Jadi dia beradaptasi dengan misalnya kalau dia di dedaunan, dia akan berubah warna tubuhnya menjadi coklat sesuai dengan daun. Kalau di batang pohon atau di bunga, di dekat bunga dia akan merubah tubuhnya menjadi warna-warni. Oke? Ada lagi yang mau ditanya? Sudah bisa? Tentang ciri dari makhluk hidup. Sudah kita pelajari semua. Dari tumbuh, bergerak, memerlukan makan, tumbuh, berespirasi, peka terhadap rangsangan. Paham semua ini? Sudah. Chelsea, ada yang mau ditanya? Yang di rumah ada yang mau ditanya, Aldrich? Tidak. Oke. Coba masih ada waktu kita ke ciri benda tak hidup. Oh, belum buka. Nih, ciri benda tak hidup, dia tidak dapat bergerak, tidak mengadakan metabolisme, tidak melakukan reproduksi,
Tidak ada tanggapan terhadap rangsangan. Nih. Sifat umum dari benda yang hidup dengan benda yang tidak hidup. Bentuk dan ukuran. Kalau misalnya makhluk hidup itu pasti punya bentuk dan ukuran tertentu. Ya. Beda dengan benda tak hidup. Kalau makhluk hidup misalnya burung, ya bentuk tubuhnya seperti burung kan, kecil, nanti makan dia akan besar. Jadi ukuran dan bentuk tubuh kita itu sudah tertentu gitu. Manusia bentuk tubuhnya kakinya 2, tangannya sudah jelas. Kucing, anjing, gajah. Kalau benda tak hidup, contohnya benda tak hidup apa? Batu, lalu banyak ya, besi, kayu, ya. Walaupun awalnya dia dari tumbuhan, kalau sudah ditebang dan sudah jadi kayu, batang kayu, dia sudah jadi termasuk benda tidak hidup, ya. Bentuknya seperti batu, ukurannya ada yang kecil, ada yang besar. Lalu yang kedua, organisasi. Makhluk hidup itu terdiri atas sel-sel. Kemarin sudah menjelaskan makhluk hidup terdiri dari kumpulan sel-sel ya kan, yang membentuk jaringan, lalu jaringan membentuk sistem organ, lalu membentuk individu. Benda tak hidup hanya terdiri atas unsur pokoknya saja. Kalau makhluk hidup terdiri atas sel-sel, sel-sel penyusunnya. Lalu yang ketiga, sifat umum dari benda, makhluk hidup dan benda mati. Coba Jessica Jane. Jessica Jane, coba baca yang komposisi kimia. Komposisi kimia makhluk hidup tersusun atas unsur kimia seperti karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, fosforus, dan sedikit mineral. Metabolisme makhluk hidup melakukan respirasi, sekresi, ekskresi, penggunaan makanan atau nutrisi. Oke, jelas ya beda kita dengan benda tak hidup. Benda tak hidup tidak melakukan hal-hal ini tadi, tidak bergerak, tidak mengadakan metabolisme, tidak melakukan reproduksi, dan tidak ada tanggapan terhadap rangsangan. Makanya batu di luar sana di sinar matahari tidak akan melakukan pergerakan apapun. Tetap dibakar, tetap diam. Kalau manusia tidak ya, langsung bergerak mencari tempat yang dingin. Bentuknya berbeda, lalu kita tersusun atas banyak sel-sel. Kalau makhluk hidup ada komposisi kimianya. Kita tersusun dari karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, fosforus, dan sedikit mineral. Nah, metabolisme makhluk hidup melakukan respirasi, sekresi, ekskresi, penggunaan makanan dan nutrisi. Tapi kalau makhluk benda tak hidup tidak. Ya, oke. Pelajaran kita sampai di sini. Ada yang mau ditanya? Sudah paham bedanya? Christopher? Yang di rumah ada yang mau ditanya lagi? Si Ananda. Halo Ananda. MVP lama. Gilbert Chen. Ada yang mau ditanya Gilbert? Gak ada, Miss. Sudah paham?
Udah, Miss. Oke. Tadi, coba kasih contoh tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif. Gilbert. Tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif. Ya, Miss. Ya, Miss. Tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif. Tebu. Wortel, Miss. Lalu, coba Gilbert Chen. Wortel. Hah? Wortel, Miss. Apa? Loba, loba. Loba. Oke. Yang di sini, coba kasih contoh. Berkembang biak secara vegetatif. Apa tadi? Vegetatif secara tidak kawin kan? Hanya perlu satu induk saja. Coba kasih contoh. Apa? Kamu. Apa? Secara vegetatif. Tadi kan udah Miss kasih lihat kan gambarnya. Hah? Apa? Pohon pisang. Pisang lalu bambu, ya. Jangan lupa nanti kalau Miss kasih soal jawabnya bisa ya. Bambu. Lalu tadi melalui umbi lapis apa? Bawang, ya kan? Nah, kalau yang berkembang biak secara generatif, tumbuhan, apa? Kasih contoh. Yang ada putik dan benang sarinya. Mangga, ya, yang dia menghasilkan biji. Oke? Hugo, coba kasih contoh Hugo. Yang secara generatif, tumbuhan. Salah. Iya, salah juga. Hugo, dari Hugo dulu. Udah mau habis ini waktunya. Apa gula? Hah? Belum. Oh, Sudah habis ya. 45. Oh, ini mana? Oke, bye yang di rumah. Bye. Berwin Mikael. Yes, Miss. Miss ya.